Peristiwa G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965 silam. Peristiwa ini menyimpan sejarah kelam Indonesia. Lantas bagaimana kronologi singkat G30 SPKI ini? Peristiwa G30 SPKI menyebabkan gugurnya banyak prajurit perwira TNI. Diyakini jika tragedi berdarah itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Hingga saat ini, G30 SPKI masih terus dikenang dengan peringatan setiap tanggal 30 September serta didirikannya Monumen Pancasila. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu ya, agar Tagar Info selalu semangat berbagi wawasan Nusantara maupun dunia. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Meletusnya peristiwa G30 SPKI disebabkan oleh persaingan politik. PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang kian memburuk. Pada awal Agustus 1965, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato. Banyak pihak yang beranggapan bahwa usia Bapak Proklamator itu tidak akan lama lagi. Kemudian muncullah pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi pengganti Presiden Soekarno nantinya. Hal ini menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI. Kronologi G30 SPKI singkat, awal pemberontakan. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 30 September 1965, kegiatan koordinasi dan persiapan. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dimulainya penculikan dan pembunuhan para perwira TNI. Berikut adalah kronologi singkat awal pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Lettudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul 03.00 dini hari. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Harjono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu perwira, yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Satu jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal A.H. Nasution. Namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani, serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Korban lain adalah Brigadir Polisi KS Tubun, wafat ketika mengawal rumah DRJ Leimena. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan bahwa dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Penumpasan pemberontakan. Akibat peristiwa 30 September 1965, banyak petinggi Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30 SPKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi, pada pukul 20.00 WIB, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira lubang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya. Pada 4 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Setelah berita tersebut menyebar luas, demonstrasi anti-PKI mulai berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan juga berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Akhirnya,
Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1965 yang disingkat Super Semar, yang diduga menugaskan Soeharto untuk mengambil alih. Soeharto kemudian mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Itulah kronologi G30 SPKI secara singkat, latar belakang pemberontakan hingga penumpasan. Lantas, apa tanggapanmu tentang tragedi ini? Sejauh mana kamu tahu tentang sejarah ini? Tulis di kolom komentar ya, agar Tagar Info bisa menampung wawasan dari berbagai sudut pandang. Buat kamu yang belum subscribe, harap subscribe channel ini ya, agar Tagar Info selalu semangat dalam membuat konten-konten yang menarik dan berkualitas berdasarkan sejarah Nusantara maupun dunia. Sekali lagi terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.